Jadi Bu Nur Sada, ini fasilitas tadi kan kita bicara fasilitas di hotel ya. Iya, Nah, Pak. sekarang kalau dukungan dari sekolah ini seperti apa? Dukungan dari Ibu Kepsek lah, terutama ya Pak. Kan dia yang Yang akan menyebutkan slogan kita SMA Negeri 1 STM Hilir, Sekolah Penggerak Bergerak. Kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Untuk episode kali ini akan kedatangan tamu, yaitu pustakawan SMA Negeri 1 STM Hilir. Pasti para penonton ataupun teman-teman sekalian bertanya-tanya, ada apa nih pustakawan dipanggil kembali? Ada apa ceritanya? Di sini kita akan membahas bersama pustakawan. Nah, di sini podcast SMA Negeri 1 STM Hilir mendatangkan pustakawan kembali. Sebelumnya Ibu Nur Sada udah pernah ya podcast di sini. udah Pak. Tapi topik kita akan berbeda dari topik sebelumnya. Kita akan membahas tentang lomba kemarin ya Bu Nur Sada ya. Iya Pak. Lomba Apresiasi. guru dan tenaga pendidikan ya. Iya. Tingkat provinsi pula itu ya Bu Nur Sada. Tepuk tangan. Nah, cerita-ceritanya Ibu Nur Sada kemarin ini menang ya. Iya Pak. Dikategorikan menang ya. Masuk 3 besar. 3 besar ya. Oh. Nah, kemarin Ibu masuk 10 besar ya. Jadi masuk ke tahap 3 lah ceritanya kemarin ya Bu ya. Iya Pak. Nah, ada nggak cerita latar belakang di balik itu? Kenapa bisa masuk 10 besar tersebut? Alhamdulillah bisa masuk 10 besar tahap ini ya kan Pak. Jadi saya bisa masuk seleksi tahap 3 apresiasi guru dan tenaga kependidikan kategori inovatif dan dedikatif. Itu perjalanan sangat panjang. Awal mulanya kami kan disuruh buat video dan esai. Mungkin mereka melihat video dan esai kami tuh. Di balik itu pun kan kami membuat video dan esai menurut kami yang udah terbaik Pak. Berarti ini hasil diskusi orang perpustakaan. Iya, tim perpustakaan Pak. Nah, cerita panjang lebarnya ini kan tadi Ibu bilang panjang gitu ya. Nah, sebenarnya waktu ikut mengikuti perlombaan ini itu berapa hari kira-kira itu Bu? Dimulai dari hari Senin sampai hari Kamis Pak. 4 hari ya? 4 hari. 4 hari. Nah, di dalam 4 hari ini kegiatannya apa aja nih Bu? Apakah hanya mengisi video atau essay atau gimana? Bukan Pak, kita dimulai dari hari Senin sore tuh kan. Mulai dari mana nih? Senin pagi saya ke sekolah dulu, mengurus surat tugas untuk saya lomba di sana. Administrasi lah ya? Iya, administrasi agar di sana saya bisa kan Pak. Setelah itu sore saya ke sana, daftar registrasi lah, dikasih. Daftarnya ini ke Ada tuh linknya gitu atau gimana? Enggak, kita daftar sama memang ada pegawainya. Ya? Di sana gitu. Di sana udah nunggu ada 3 orang gitu, Di- kayak loket gitu dia. Tempatnya ini di mana Bu Nur? Di Hotel Polonia Medan Pak. Langsung ke situ ya Iya. daftarnya. Iya. Enggak loh, biasanya kan sekarang kan udah serba online gitu. Tidak Berarti Pak. offline di sana. Iya, daftarnya. kita Oh. registrasi di situ karena kan mereka minta ini bukti kita transport. Jadi kita registrasi secara langsung kepada mereka. Setelah registrasi kita ditujukan ke resepsionis agar kita dapat kamar hotel kita Pak. Berarti di sana mengikuti kegiatannya nginap lah ya ceritanya. Iya, nginap Pak. Yang 4 hari ini. Yang 4 hari ini. Oh. Setelah itu kita malamnya acara pembukaan Pak. Di malam Selasanya. Malam Selasa. Malam Berarti Senin malam lah ya. Ya, Senin malam. Disitulah kita diberi Rundown ya. rundown acaranya Pak. Kan itu seleksi ada 2 hari tuh. Di hari Selasa hari pertama dan hari Rabu hari kedua. Saya lihat jadwal saya, ternyata saya dapat di jadwal hari Rabu jam 2:10 Pak. Berarti nungguin ceritanya. Harus Nunggu, Selasa Pak. kan Selang di ini. Iya, itulah. Selasa kita mungkin disuruh orang itu bersantai sambil kita belajar agar kita tidak gugup, karena kan kita diseleksinya itu Pak presentasi dan wawancara. Kita Secara diberi langsung ya? Iya, secara langsung. Kita diberi 35 menit. Tapi setelah saya menjalaninya
itu tergantung juri sih Pak. Kalau misalnya waktu yang diberikan terhadap perorangannya itu tergantung jurinya. Kalau mereka banyak pertanyaannya, mungkin bisa jadi sampai 1 jam. 35 menit itu mungkin yang tergantung jurinya lah ya, Iya. memberikan pertanyaan. Iya Pak. Kayak sidang apa aja? Kayak sidang skripsi. Agak kejam juga. Kejam Pak. Terus? Di hari Selasa kan saya tidak berdiam diri di kamar, saya lihat situasi lah, karena kan di situ ada 6 kamar atau 6 lokasi lah Pak, untuk menyeleksi kami gitu kan. Setiap ruangan itu ada 3 jurinya. Jadi saya lihat-lihat di hari Selasa, wih rupanya di ruangan saya yang ruangan Patimura itu namanya ya Pak, jurinya agak gimana gitu. Yang lain ada 2 ruangan sebelahnya, yang lain mereka kayaknya cepet gitu keluarkan, berganti orangnya. Tiba di ruangan saya agak lama Pak. Berarti Jadi ibu hari Selasa itu kan satu harian itu waktu tenang katanya jantungan aja. waduh, sebenarnya saya jantungannya dari hari Senin sih Pak, udah masuk hotel udah, kayak mana ya, Berarti kayak mana bukan waktu ya. santai ya? Bukan santai, malah jantungan bolak-balik. Yang biasa saya jantungan cuman gemeter gitu, ini saya bolak-balik kamar mandi. Aduh. Terus selanjutnya kayak mana ceritanya? Terus masuklah di hari jadwal saya itu hari Rabu. Saya itu pun saking mungkin jurinya tadi lama ya kan Pak. Tadinya jadwal saya jam 2:10, tapi dari pagi saya udah di situ Pak. Bukan dari siap makan siang saya di situ, dari pagi, dari Itu mulai menghilangkan grogi pertama. atau gimana? Kayak mana nggak tahu ya Pak, sambil menghafal belajar ya kan, sampai diajak makan siang pun saya nggak selera, cuma nanti saya sore gitu ya kan, malah makin blank kalau kita lapar kan Pak. Jadi ya udahlah, makan siang bentar langsung pergi lagi. Ternyata ibu dewan juri dan bapak yang dewan juri di dalam memperlama orang-orang yang di dalam. Jadi saya ini ya? iya, jadi saya masuknya itu hampir 3:30 Pak. Sorry. Makanya saya jantungan terus ya kan Pak. Udahlah jadwal saya jam 2 kok belum dipanggil, belum selesai, di atasan saya pun belum gitu. Setelah saya masuk, udahlah ini gemetar, mencoba bismillah, pasti bisa gitu kan Pak. Masuk, yaudah kita pakai mic tuh kan Pak, menjelaskan presentasinya. Tangan saya satu di belakang nih biar supaya nggak nampak gemetarannya. Kelihatan nih. Habis itu seiring berjalannya waktu, lama-lama menguasai inilah Pak, ruangan itu saya udah nggak gemeter lagi, udah nggak kedinginan lagi. Yang tadinya semua macam es nih badan saya sampai kaki ini, udah biasa aja. Di waktu saya diwawancarain, memang benar-benar sih di situ ada namanya Ibu Jafung. Dia sang kelihatan saya ya, ibu itu kayaknya ibu ini sangar, dan memang benar dia pertanyaannya, dan dia mengungkapkan bilang gini, presentasi ibu bagus katanya kayak gitu, tapi ibu nggak nyambung katanya kayak gitu. Aduh, udah down ya kan Pak. Cuman saya ingat kembali kata yang sebelumnya yang udah seleksian, orang itu yang udah wawancara, apapun kata dewan juri, berikan senyum terbaikmu, jangan nampak muka mau nangis, grogi gitu kan Pak. Jadi setelah saya dibilang ibu nggak nyambung, ya saya senyum aja. Ya Bu, makasih. Ya Bu, maaf saya bilang kayak gitu. Setelah itu, iya nggak nyambung sekali dari yang apa ibu bilang. Terus satu lagi yang Bapak Arifin kalau nggak salah namanya, dia bilang gini, ibu semoga ya Bu, ibu tahun depan berdiri lagi di sini, kata kayak gitu. Itu dalam artian itu berarti kita nggak akan lolos. Gagal lah ya. Gagal, karena kan kita tahun depan maju lagi. Mau diwawancarain mereka lagi, berarti kita udah pasti gagal gitu. Mungkin udah, gitu aja ceritanya. Udah gagalnya ini gitu ya. Iya, mungkin dari situ kan, ya dalam hati sih, ya udahlah kalau memang kayak gini, anggap aja sebagai
Apa Pak? Cari-cari pengalaman. Cari-cari pengalaman. Oh kayak gininya rupanya gitu ya kan Pak. Habis itu senyumi balik. Ya Habis Pak, itu makasih Pak. Oh ada satu itu Pak. Mereka kan saya tunjukkan tuh apa kita perpustakaan digital kita. Ya. Kita kan di sini terkendala karena sinyal ya kan Pak. Jadi siswa kita payah untuk membacanya kan. Jadi grafik perpustakaan digital kita itu baru naik di saat hari Selasa dan hari Senin. Makanya Bapak Arifin sampai dia maju diketawainya sekali. Jadi waktu saya keluar itu kan banyak tuh teman-teman yang ngantri mau masuk lagi kan. Kamu diapain gitu katanya kan. Kok kamu diketawain suaranya kuat kali loh gitu. Padahal ruangan itu kedap suara loh Pak. Kalau pintu ditutup itu di luar nggak akan dengar suara apa-apa. Cuman karena ketawanya terlalu besar, jadi kawan-kawan semua tuh heran. Kenapa Bu? Kenapa Bu Nur? Kenapa? Nggak apa-apa. Saya bilang aja kayak gitu. Kalau saya bilang kan saya malu kan. Padahal orang itu grogi juga ya. Grogi. Aku nanti kayak mana katanya. Aku nanti kayak mana? Ya jalani aja Bu, nggak apa-apa kok. Saya bilang kayak gitu. Ya udah mulai dari situ. Ya saya nggak berharap menang sih Pak. Cuman ya udahlah apapun yang saya bawa pulang ya itulah dia gitu. Dari pernyataan yang tadi itu ya agak galau juga ya. Galau lah Pak karena kan dibilang saya nggak nyambung. Dibilangnya kayak gitu. Sip tuh tahun depan berdiri lagi sini. Udah berarti mungkin ini belum rezekiku gitu Pak. Nah di dalam lomba ini Bu Nur pesertanya ada berapa orang di sana? Secara keseluruhan atau saingan pustakawan aja Pak yang Bapak tanya ini? Jadi ini kan lombanya seluruh Sumatera Utara. Iya. Nah saingan Ibu ada berasal dari mana aja ini? Yang saya ingat karena satu jadwal kami dari Siantar Pak. Siantar. Kebanyakan sih ada dari Deli Serdang sama Medan. Dari Medan. Medan juga ada. Berarti berapa orang tadi pesertanya? Banyak, sekitar 100 berapa? Yang masuk 10 besar sekitar 172 kalau nggak salah saya Pak. 172 orang ya. Berarti itulah saingan Ibu? Iya. Semuanya? Enggak lah Pak, dia per kategori saingannya. Oh, berarti kategori Ibu ini kita bahas kategori Ibu aja, itu berapa orang Bu? Oh, kalau kategori saya saja itu saingan saya ada 7 Pak. 7, berarti 7 peserta kalian ya? 7 peserta kami pustakawan. Kategori pustakawan ya? Kategori tenaga perpustakaan sekolah inovatif. Jadi yang 7 ini asalnya Ibu tahu dari sekolah mana aja gitu? 2 sih yang saya tahu Pak. Satu dari Siantar, satu dari Medan. Yang lainnya sempat cerita cuman nggak saya tanya pula asal Ibu dari mana gitu. Ya, waktu Ibu satu hotel ini kan ceritanya, iya, berarti Pak. Satu hotel kan ada berapa orang lah tidur gitu. Sehingga Ibu dalam hotel ini ada atau kawan tidur Ibu? Oh, kawan tidur saya ini Pak, Ibu kepala sekolah Metodis 6. Dia perpustakaan juga? No, dia kepala sekolah, dia kategori kepala sekolah. Berarti beda Pak. kategori ya? Iya, mungkin gini sih, kemarin makanya bisa saya satu kamar hotel kan. Kami setelah dia registrasi, saya, terus kami mungkin di luar dia ke resepsionis, jadi mungkin perempuan sama perempuan digituin, jadi nggak pandang kepala sekolah, nggak pandang pengawas, nggak pandang pustakawan. Ataupun laboran gitu jadi, Pak. Kalau sebenarnya kalau yang faktanya lah dulu, kalau misalnya faktanya Ibu Nur Saana digabungkan sama saingan Ibu kayak mana perasaan Ibu? Ya sama-sama ketakutan sih kalau menurut saya, karena kepala sekolah kawan sekamar saya pun dia udah jago gitu ya kan Pak. Tapi dia terus belajar juga. Di malam itu dia belajar sampai jam 1 malam katanya gitu. Nah, selama mengikuti lomba di hotel, ya, Pak. Fasilitas yang diberikan apa aja nih? Misalnya cerita-cerita, mana tahu nanti ada kawan yang mau seperti Bu Nur Saana ataupun penonton kita nanti. Oh iya. Fasilitasnya satu transport, ya kan Pak. Setelah itu ya kita berleha-leha di hotel. Berarti ada waktu santai. Waktu santai. Yang awak sebelumnya belum pernah nginap di hotel di Medan karena rumah di Medan. Ini udah tinggalnya di hotel di Medan juga, dekat rumah padahal ya kan Pak. Setelah itu ya
seperti biasa ya kan, sarapan pagi, makan siang, makan malam, snack itu, tambah lagi kita dikasih uang kantong oleh mereka, tapi itu di akhir sekalian Di akhir. transport kita. Sama ATK lah Pak, ATK-nya ya baju kaos seperti ini. Baju dikasih itu. Ya, Berarti baju. selama lomba di sana fasilitasnya ini sudah selama 4 hari ini ya. Iya Pak. Selama 4 hari ini dikasih terus lah ya. Iya. Kecuali yang barangnya baju sama uang transport ya. Iya Pak. Nah itu kan fasilitas yang ada di hotel ya Bu. Kalau untuk fasilitas lomba kayak persediaan peralatan itu disediakan atau bagaimana? Kalau peralatannya Infokus, mic itu dari sedain dari dalam ruangan itu. Kalau laptop kita sendiri Pak. Saya bawa laptop sekolah kemarin. Berarti kita dibawa laptop sekolah aja gitu ya. Iya. Nah di sana laptopnya punya kita dipakai atau Punya kita Pak. punya kita ya? Oh. Jadi setiap finalis itu dia bawa laptopnya masing-masing karena di dalamnya udah ada PPT masing-masing lah yang untuk dipresentasikan Pak. Presentasikan ya. Jadi Bu Nur Sada, ini fasilitas tadi kan kita bicara fasilitas di hotel ya. Iya, Nah, Pak. sekarang kalau dukungan dari sekolah ini seperti apa? Dukungan dari Ibu Kepsek lah terutama ya Pak. Kan dia yang butuh video ada lomba gitu-gitu kan, sampai Ibu Kepsek turun langsung lihat, memantau kami buat video gitu. Setelah itu Ibu Kepsek pun memberi saya pakai laptop sekolah di saat saya menang kemarin untuk presentasi Pak. Pokoknya dukungan sekolah luar biasa lah Pak untuk perpustakaan. Ibu Kepala Sekolah ini sebagai pendukung Ibu ya? Iya, untuk pendukung yang melakukan utama lomba lah ya? Ibu Kepala Sekolah, karena dia yang menyuruh kami ikut sampai dia turun langsung melihat pembuatan video, esai itu saya dengan tim perpustakaan gitu Pak. Berarti memang sudah ada difasilitasi dari sekolah ya? Iya, semua difasilitasi oleh sekolah. Nah, kalau boleh tahu video Ibu Nur Sada menang ada ya? Bisa kita putarkan? Boleh Pak? Nah, sekalian Ibu jelaskan ya Bu ya? Iya Pak. Nah, Perkenalkan, nama saya Rika Octavia Suso. Saya menjabat sebagai kepala Sekalian perpustakaan jelaskan aja, boleh? ini Ibu Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 SM Miliar. Dia sedang pembukaan video. Bu Rika. Ibu Rika Octavia Pusung. kegiatan hari ini, dan kita melihat ke dalam perpustakaan SMA Negeri 1 SM Ilir. Ayo. Perpustakaan SMA Negeri 1 SM Ilir berada di tempat yang strategisnya, itu berada di tengah area sekolah SMA Negeri 1 SM Ilir. Terdapat taman yang asli dan tempat duduk untuk membaca yang biasanya digunakan anak-anak untuk membaca buku dan bersatu dengan alam. Inilah di depan perpustakaan Ya? perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 SM Ilir. Berarti di situ ada pondok bacanya ya? Di sini tempat duduknya ya? Iya Pak. Di depan ada tempat duduk. Di terasnya juga ada Pak. Oke. Ini dalam perpustakaan ya? Ini masuk ke dalam perpustakaan Pak. Selamat datang. Perpustakaan Di situ SMA Negeri 1 Bu Rizky ya? Inilah tim yang satu lagi. Di dalam Bu Rizky. Bu Rizky Pak. dari sebelah kiri Ini dalam perpustakaannya Bu ya? kita Ini dalam perpustakaannya. orang dan majalah Tempo. Di dalam perpustakaan suasananya sangatlah rapi, nyaman dan tenang. Di sini kita dapat melihat buku-buku yang tersusun rapi, meja, kursi, dan papan tulis. Di sini ada salah seorang pustakawan. Inilah Ibu Rizky tadi Pak. Ibu Rizky Febrianti. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrianti. Saya Nur Saada. Dan ini saya sendiri. Ini Ibu Nur Sada. Ini saya. Di sini saya akan menjelaskan prosedur tentang memasuki perpustakaan SMA Negeri 1 STM Kili. Saat siswa masuk ke dalam perpustakaan,
Ini tata cara ketika ke perpustakaan. dia masuk ke dalam perpustakaan. Mereka harus menulis atau mengisi buku tamu dulu, Pak. Setelah siswa mengisi buku pengunjung perpustakaan, mereka dapat memilih buku sesuai kebutuhan mereka. Koleksi perpustakaan SMA Negeri 1 STM Hilir. Ini koleksi buku semua ya. Koleksi buku perpustakaan udah tersusun secara nomor kelas 000 sampai nomor kelas 900, Pak. Berarti kalau nyusunnya ini agak ribet lah ya, menyusun sesuai dengan nomor-nomornya, ketentuannya. Ribet sih, Pak. Ya, awal mula datang buku baru kita harus mengkelas nomor buku dulu. Ada kategorinya ya, kemana, Iya, Pak. kemana lemari mana. Ya. Sejarah di kelas 900, karya umum di 000 gitu, Pak. Kelas 200. Nah, 200 itu ilmu agama. Jadi kalau ada anak-anak nyomot buku, pindahkannya ke lemari lain, gimana itu? Makanya kami bilang gini, Pak, kalau kalian nggak tahu letaknya lagi, taruh aja di atas meja atau di meja ibu gitu. Jangan kalian sembarangan taruh bukunya gitu, Pak. Pustakawan yang membalikan Iya, buku ini. pustakawan, jadi kan nggak ribet nanti. Nomor kelas 3. Berarti kalau pustakawan setiap pulang sekolah ngecek lagi lah balik ya kan, mana Iya, buku Pak. yang nggak pas diletakkan itu ya. Karena kan juga setiap hari pasti ada orang mengembalikan buku. Jadi buku yang dari dikembalikan kan otomatis kami masukkan ke dalam rak lagi. Sekalian memperhatikan ya mana yang salah. Iya, Pak. Kadang kan juga siswa balikin bukunya terbalik-terbalik, bukan di punggung bukunya dia, Pak. Di dalam rak yang ini terdapat nomor klasifikasi. Selain dukungan dari ibu kepala sekolah, tim perpustakaan juga mendukung ya. Iya, sangat mendukung, Pak. Jadi kemarin kan itu ada pembuatan video apa segala macamnya, ada juga tim kreatif editornya ya, termasuk Iya. juga orang yang rekam kita ini ya Bu Iya. Siti ya. Ibu-ibu yang di depan ini yang membantu mengedit, kreatornya ya. tim kreator. Memang kalau Bu Cindy ini memang khusus dalam pengeditan pengambilan video memang bagus, makanya sampai sekarang tetap Bu Cindy yang saya Iya. pakai. Karena ganti-gantian Bu Cindy, Bu Titin, Bu Cindy, Bu Titin, Tapi karena Bu Cindy video ini sering sibuk ini di TU. Kalau Bu Cindy bisa lah, ayo ke sana, ayo bikin video, ayo. Ayo. Tapi entah kenapa di episode kali ini saya sendiri yang menemani Bu Cindy. Biasanya kan Tapi mana tahu, Pak, coba deh Bu Titin dan Bu Cindy ke sini, iya, yang sini. mendukung video saya kemarin. berarti ini tim apa lah ya? Tim editor. Tim editor. Iya, tim editor sini. Perkenalkan diri sini. Perkenalkan diri. Nah, kita panggil tim kamera wakil ya. Sini. Kasih tepuk tangan Bu. Berarti ini merupakan tim kreatif dalam pembuatan video kemarin ya, Bu Nur ya. Iya, Pak. Termasuk Bapak juga. Kan Bapak pemberi kata-kata yang baik. Walaupun kemarin kan pembuatan video kan panjang ya, ada hujannya, ada panasnya, ada apa. Panjang lah. Yang capek siapa? Ibu Titin dan Ibu Berdua. Cindy. Ibu Titin lelah, datanglah Ibu Cindy. Nah, akhirnya sesudah hujan-hujanan, panas-panasan, ya kan, mendengar kabar bahagia, ternyata video kalian bisa menempuh masuk kategori 3 besar kemarin ini. 10 besar, 10 Pak. besar ya. Nah, bagaimana perasaannya dari Bu Cindy dulu? Bu Cindy dulu. Pastinya bangga lah Pak ya, bisa membantu Pak Ada untuk mencapai kemenangannya. Terus untuk ngedit video-video guru-guru semuanya pun kan banyak yang ikut lomba kemarin. Rata-rata juga kami yang ngedit sama Pak Titin kan. Kalau menang nggak menang pun sebenarnya udah bangga kami karena editan kami yang dipakai untuk masuk ke YouTube mereka gitu. Tepuk tangan dulu. Gak banyak protes juga kan, semua kayak gini lagi nih, langsung kayak oh udah bagus gitu. Berarti kan kami pun ngerasa oh memang bagus gitu. Berarti hasil video sudah bagus, berarti sekarang sudah mendapatkan hasil yang bagus ya. Buktinya video dari Bu Nur Saadah masuk 10 besar ya Bu ya. Iya, Pak. Bisa membanggakan Sekali. SMA Negeri 1 STM Hilir. Tepuk Iya. tangan. Khususnya perpustakaan ya Bu ya. Iya, khususnya perpustakaan. Ngomong-ngomong ini, Iya, Pak.
hadiah yang Ibu terima dari menang lomba ini berupa apa? Kan perlu tahu kita. Bisa lah sekalian cerita-cerita sama penonton juga. Mana tahu tertarik kan mengikuti lomba. Iya. Alhamdulillah saya dapat uang tunai dan sertifikat, Pak. Uang tunai berapa? Uang tunainya bla 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 bla. Karena mungkin rezeki saya juga ya, Pak. Udah 2 minggu berlalu ya dari lomba. Hari ini saya baru dikabarin untuk ngisi form Rekeningnya gitu. rekeningnya, Pak. Oh, tapi nggak apa-apa. Yang penting cair. Iya, rezeki podcast mungkin ya, Pak. Tepuk tangan lagi. Nah, pertanyaan udah habis ini. Kita juga udah lama berbincang-bincang mengenai lomba ya, Bu ya. Iya, Pak. Nah, jadi kesimpulan ataupun saran yang bisa Ibu kasih, mana tahu ada lagi teman-teman yang mau mengikuti lomba perpustakaan ya, bisa lah Ibu kasih saran ataupun pesan gitu. Menghadap kamera aja. Pertama-tama belum saran ya, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada tim perpustakaan, Ibu Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 STM Hilir, Ibu Rika, dan tim saya satu lagi, teman saya, Ibu Rizky Febrianti. Dan yang paling utama yang saya ucapin terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih ya, Bu, sudah mendukung saya untuk mengikuti lomba ini. Semualah udah Ibu fasilitasi saya juga kan. Dari mulai saya pergi, Ibu beri uang jajan saya, sampai juga saya udah menang, Ibu beri uang jajan saya. Terima kasih banyak, Bu. Tak lupa juga orang tua dan suami sama anak saya. Terima kasih banyak semuanya. Saran saya untuk orang yang ingin mengikuti lomba lagi, Pustakawan lah kan ini. pustakawan, mungkin ya esainya mungkin sesuai dengan permintaan mereka, karena sebelum menang 10 besar ini kan ada diundang, Pak. Itu mungkin kemarin saya, karena saya tidak hadir, saya digantikan sama tim saya. Disitulah diberitahu gimana tata cara buat esai itu, Pak. Oh, berarti ada kategorinya. Iya, makanya Ibu Rizky Febrianti yang pergi, dan dialah yang membantu buat esai juga, Pak. Kemarin mungkin dari situ juga penilaiannya, saya pun tidak tahu. Mungkin dari esai atau videonya juga mungkin dibuat lebih baik lagi agar bisa masuk ke 10 besar, bahkan ke 3 besar. Itu aja dari saya. Nah, kita sudah sampai ke penghujung acara ini. Iya, Pak. Penutup lah. Nah, untuk penutup biasanya ini yang dibawakan oleh Bu Cindy. Silakan Bu Cindy untuk menutup closing acara podcast SMA Negeri 1 STM Hilir. Ya, udah sama-sama tahu kita kan. Kak Ada juga udah pernah, jadi nggak perlu briefing lagi, sama-sama aja langsung. Ya kan Bapak yang biasa. Oh iya. Ayo mulai. SMA Negeri 1 STM Hilir. Sekolah penggerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.